Mari kita buka acara kita pada Nah, kan siang di hari ini ini apa dengan namanya? Utama sama-sama Eda tempat pertemuan bis. mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak Ibu izinkan saya membacakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama nanti sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala P3M. Kemudian berikutnya nanti akan ada sambutan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Wadir Satu. Dan nanti yang berikutnya penjelasan program penelitian dan pengabdian oleh masing-masing koordinator penelitian dan pengabdian. Dan yang terakhir nanti ada demo demo ini ya, demo cara Bapak Ibu submit proposal menggunakan aplikasi Sipanda. Dan nanti sekaligus juga ada sesi diskusi Bapak Ibu mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, langsung saja. Yang pertama kami persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Kepala P3M untuk memberikan sambutan. Pada Pak Haryadi Sukamja kami persilahkan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wadir Satu, Bidang Akademik, Bapak Surateno Skom, Bapak Sekretaris P3M, Bapak Yunus, Koordinator Penelitian, Ibu Sylvia, Ibu Sylvi, Ibu Koordinator Pengabdian, Ibu Yohana, Koordinator HKI dan Publikasi Bapak Beni, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kajur di lingkungan Politeknik Negeri Jember, dan berkumpul. Ya, mohon maaf. Suaranya kurang besar ya. Ya, tak, tak besarkan dulu suaranya. Suaranya kurang gede ya. Ya, oke. Baik. Ya, syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting pada hari ini. Melalui perjuangan yang sangat panjang, tim dari P3M telah menyelesaikan pembuatan penyusunan buku panduannya dan pada hari ini kita akan segera melakukan sosialisasi. Di mana kami juga memberikan sedikit eh, ya, halo. Ya, mohon di-mute, Pak. Ya, perguruan tinggi memang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan diharapkan eh, perguruan tinggi dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan daya saing bagi bangsa seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 345 dan 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, penelitian dan pengabdian pada masyarakat eh, tidak terpisahkan dari tridharma perguruan tinggi yang ada, di mana penelitian ini sangat berguna bagi Bapak Ibu dosen semuanya. Dan sebagai bentuk dukungan itu, penguatan penelitian dan pengabdian itu, maka Politeknik Negeri Jember melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menyelenggarakan eh, berbagai program pendanaan penelitian Ono dan deh pengabdian pada masyarakat. suaranya deh. Ya, P3M menyelenggarakan berbagai program pendanaan penelitian dan pengabdian buat masyarakat dengan sumber pendanaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak,
yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penelitian, mendorong inovasi, serta mempercepat hilirisasi hasil penelitian dari berbagai sektor yang strategis untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, ya saya jadi mute juga ya. Nah, program ini selaras dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagai tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2025 dan 2020 sampai 2029, khususnya untuk pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang berorientasi pada teknologi dan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Nah, secara umum, eh, pendanaan PPM ini dapat memberikan eh, dukungan kepada dosen dan memfasilitasi sivitas akademika dalam melaksanakan penelitian ini untuk meningkatkan mutu pendidikan kita dan secara khusus dapat bisa memberikan capaian visi misi Polij yang menjadikan Politeknik unggul di Asia tahun 2035, khususnya di bidang agroteknotropika dan pengembangan Tijek Factory, sehingga nantinya bisa berharap ada capaian indikator kinerja dari IKU 5 dengan sesuai perjanjian P3M dengan Pak Direktur dapat tercapai. Nah, program penelitian pendanaan PNBP ini memiliki skema penelitian dosen, yaitu penelitian dosen pemula, penelitian dosen pengembangan, penelitian terapan vokasi, dan penelitian PLP, di mana beberapa hal dengan skema-skema ini ada beberapa pembaruan yang harus kita lakukan di tahun ini. Dan untuk yang skema pengabdian, ini ada 3 skema, yaitu skema UMKM binaan, terus kemudian eh, PKM Desa Binaan, dan PKM Cek Factory. Nah, ini beberapa hal yang berbeda dari tahun kemarin, bahwa untuk penelitian PLP nantinya bisa mengembangkan eh, Bapak Ibu PLP dengan direkomendasikan oleh kepala laboratorium. Kemudian yang untuk skema pengabdian nantinya ada perbedaan, di mana kita nanti ada UMKM binaan ini harus ada kerjasama dengan Polij, Tapi kemudian diajak main handphone dulu baru mau. nantinya juga ada PKM dengan desa binaan yang telah bekerjasama dengan Polij, dan di sini kita ada sekitar 11 desa binaan yang kita bina, di mana 11 binaan ini satu desa nantinya ada sekitar 4 sampai 5 kelompok yang membina desa binaan. Kemudian yang PKM Teaching Factory, nantinya kami juga ingin mengembangkan Teaching Factory yang ada di Politeknik Negeri Jember. Berharap nanti ada rekomendasi dari Kepala UPA, Kepala TEFA, yang nantinya untuk pengembangan TEFA. Dimana ini sudah diamanatkan juga oleh Bapak pimpinan kita, bahwa Teaching Factory kita diharapkan bisa berkembang dan bisa memberikan layanan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu dosen. Eh, akan tetapi Bapak Ibu semuanya, bahwa pada tahun ini kita ada sedikit perubahan, adanya efisiensi anggaran, di mana anggaran yang kita dapat, anggaran yang kita anggarkan di tahun ini berbeda di tahun yang kemarin. Nah,
Seperti diketahui juga bahwa anggaran yang dipangkas mencapai sekitar 30%, 30 sampai 40%, sehingga dana yang ada di tahun ini baik itu penelitian dan bagian untuk pengabdian ini mengalami penurunan. Akan tetapi kami berharap dengan adanya efisiensi ini atau penurunan anggaran ini, kami berharap dengan Bapak Ibu agar tetap menjaga kualitas yang ada untuk penelitian dan pengabdiannya. Kemudian kami juga memberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa di pengajuan penerimaan penelitian dan pengabdian ini ada sistem baru aplikasi pengajuan proposal yang sekarang ini sedang dibangun oleh P3M yang diberi nama Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Jember dengan nama SIPANDA. Nah, dengan adanya SIPANDA ini diharapkan Bapak Ibu juga nantinya bisa menyimak dengan baik penjelasan menggunakan aplikasi SIPANDA karena ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati atau harus dilaksanakan dengan aplikasi yang baru dan kemudian diharapkan Bapak Ibu juga tidak mendapatkan kesulitannya dengan pengajuan ini. Dan kami juga berharap kegiatan ini juga secepatnya dilaksanakan agar dapat segera di mapping, agar dapat segera dilakukan review juga dengan waktu ya sekitar akhir bulan nanti ini waktunya bisa terkumpul semua proposal yang ada. Dan kami mengajak seluruh dari dosen dan peneliti dapat memanfaatkan sistem ini dengan sebaik-baiknya dan mungkin juga nanti ada mungkin kalau ada kekurangan dan kelemahannya ya kami mohon bantuan untuk diberikan kritik dan saran agar sistem yang kita gunakan lebih sempurna dan memang sistem yang kami kembangkan di sini masih dalam tahap pengembangan dari si Panda ini. Nah, kami berharap juga mungkin yang penting substansinya, substansi untuk mengumpulkan proposal bisa tercapai dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada tim penyusun dari seluruh staf P3M telah menyelaksanakan penyusunan buku panduan penelitian ini dan berharap eh, panduan ini juga bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat proposal penelitian dan pengabdian. Dan kami juga pekerjaan agar nantinya ada ketentuan-ketentuan khusus ya di dalam ini akan dijelaskan di penjelasan proposal penelitian dan pembuatan proposal pengabdian oleh koordinator dari P3M. Mohon bisa dicermati nantinya agar Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan. Demikian yang bisa kami berikan sambutan hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali kepada Pak Yunus. Baik, terima kasih Pak Haryadi atas sambutannya. Tadi beliau banyak menjelaskan ya Bapak Ibu terkait dengan urgensi dan bagaimana nanti perkembangan PPM, PNPB 2025. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya kita lanjutkan mendengarkan sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Wadir 1 kepada Bapak Wadir 1, Bapak Sutono Esprom Empom. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sekretaris P3M. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala P3M, Pak Sekretaris, kemudian Koordinator Bidang Penelitian, Bidang Pengabdian, dan Bidang Publikasi HKI, beserta tim. Yang kami banggakan Bapak Ibu dosen dan
PLP yang hari ini insya Allah telah hadir mengikuti sosialisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sumber dana PNBP BLU tahun 2025. Pertama tentu kami sampaikan terima kasih dan apresiasi untuk teman-teman P3M yang sudah mengagendakan kegiatan ini setelah mohon maaf mungkin terjeda ya beberapa waktu karena kita memang sedang melakukan presisi beberapa hal termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala P3M terkait dengan ketersediaan anggaran ya yang pada saat awal program efisiensi kemarin memang terkurangi sekitar 40%. Kemudian kita juga mencoba mempresisikan beberapa hal karena memang tahun 2025 tadi juga disampaikan Pak Sekretaris itu kita ada sistem baru Sipanda yang akan membantu proses administrasi menggunakan sistem informasi untuk pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Negeri Jember. Mudah-mudahan itu nanti menjadi sistem yang sangat reliable gitu ya, sangat handal digunakan dan tidak menutup kemungkinan terus diimprove untuk pendataan dan pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian pada masyarakat di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga sampaikan apresiasi kepada semua Bapak Ibu dosen dan PLP karena atas kinerja yang luar biasa dari Bapak Ibu untuk beberapa tahun, sekali lagi ya, beberapa tahun berturut-turut target-target indikator kinerja yang dibebankan kepada P3M dan kemudian dikaskading kepada kita semua, khususnya untuk pencapaian indikator kinerja utama kelima, itu secara berturut-turut terus terpenuhi. Itu atas kinerja dan dedikasi Bapak Ibu semua, sehingga kami sampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, tadi Pak Kepala P3M saya kira sudah cukup komprehensif menyampaikan beberapa konteks yang ingin menjadi hal yang kita sampaikan pada sesi siang hari ini di sesi sosialisasi ini. Mulai dari penguatan konsep lagi ya, penguatan konsep bagaimana institusi juga menitipkan visi-visinya untuk bisa diterjemahkan di dalam program-program penelitian dan pengabdian pada masyarakat ya. Yang salah satunya tentu sesuai dengan cita-cita kita untuk menuju keunggulan pada bidang agroteknotropika ya, itu juga menjadi kata kunci yang perlu menjadi concern kita bersama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua di sisi pengembangan teaching factory, karena kita juga sangat berharap bahwa produk-produk teaching factory yang ada di lingkungan Politeknik Jember itu benar-benar produk yang merupakan bagian dari hilirisasi hasil-hasil penelitian Bapak Ibu dosen. Nah, ini tentu perlu kolaborasi yang baik antara tim peneliti pada masing-masing kelompok bidang keahlian atau sebutan apapun yang sejenis di masing-masing prodi dan jurusan untuk membangun kolaborasi, untuk membangun sinergi, untuk memastikan bahwa luaran-luaran itu ada keberlanjutannya. Luaran-luaran penelitian itu ada keberlanjutannya. Luaran penelitian tentu tidak hanya targetnya tidak hanya berhenti pada TKT penelitian dasar, TKT 4 atau 5 begitu ya, tetapi kita terus mendorong bagaimana penelitian itu menjadi paripurna sampai pada level hilirisasi ya. Karena apalagi sekarang salah satu program prioritas nasional yang dibebankan kemudian diterjemahkan dalam strategi pencapaiannya di Kementerian Dikti Saintek itu adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdampak. Ya, jadi tentu kualitas
itu menjadi bagian yang menjadi concern kita selama ini sudah dilakukan dengan sistem seleksi, dengan sistem monitoring, dan rambu-rambu yang jelas dari P3M. Kemudian, nah yang PR kita adalah yang berdampak. Ya, bagaimana penelitian-penelitian kita kemudian memiliki dampak outcome yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan itu saya kira, sehingga kita dalam konteks ini menegaskan kembali bagaimana peta jalan penelitian yang sudah disusun di level program studi, kemudian jurusan, dan sampai dikompilasi tingkat P3M, tingkat institusi, itu menjadi referensi kita di dalam membangun peta jalan penelitian-penelitian kita. Ya, kalau Bapak Ibu taruhlah sedang mengambil penelitian riset atau penelitian dasar pengembangan, di mana outputnya nanti targetnya di TKT 4. Nah, harapannya kita tidak ingin itu kemudian hasilnya berhenti di situ. Nah, kita sangat berharap mendorong bagaimana itu ditingkatkan pada TKT 7 ya yang sudah berupa prototipe, kemudian sampai tentu TKT 9 yang siap dikomersialisasi atau di massal production. Nah, itu perlu dibangun peta jalannya. Taruhlah Bapak Ibu kemudian karena kita memang harus berbagi, kemudian untuk pengembangannya tidak memungkinkan melalui pendanaan PNBP, maka Bapak Ibu bisa menggunakan pendanaan alternatif saya kira ya. Banyak kesempatan competitiveness yang ada di luar, baik di kementerian maupun di lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, kemudian atau kalau sistem pengembangannya cukup bagus, kolaborasi di tim kelompok keahliannya berjalan secara bagus gitu ya, bersinergi, maka sebetulnya untuk pendanaan berikutnya bisa saja itu dikembangkan atau diusulkan oleh teman-teman yang menjadi kelompok bidang keahliannya yang persyaratannya memenuhi. Taruhlah Bapak Ibu ada yang memenuhi persyaratan untuk penelitian terapan, ya, yang concernnya juga untuk pengembangan ke teaching factory tentu salah satunya. Nah, maka TKT-TKT dasar yang sudah didapat dari penelitian yang memang outputnya masih dasar, itu bisa dinaikkan atau diusulkan oleh timnya, ya, oleh timnya untuk bisa dikembangkan sampai pada level TKT yang lebih tinggi, yang sudah dalam bentuk prototipe, apalagi sampai pada siap komersialisasi atau siap hilirisasi, ya. Nah, itu peta jalan itu yang perlu dibangun Bapak Ibu agar penelitian-penelitian kita tadi itu sesuai dengan goal di kementerian saat ini itu adalah berdampak, ya. Jadi selalu kan goalnya begitu ya. Atau kalau kita bicara secara strategi nasional ya itu adalah national competitiveness ya. Kita tahulah ya beberapa program prioritas nasional itu yang mendorong pada pertumbuhan ekonomi 8% menuju ke ya itu sampai 2045 ya tentunya. Kemudian kemiskinan kemiskinan yang sampai 0% ya. Kemiskinan yang ekstrim ya itu menuju 0%. Kemudian daya saing bangsa ya, modal human capital yang naik ya. Kemudian juga keberlanjutan masalah zero emission ya, hal-hal semacam itu menjadi satu concern program prioritas nasional yang tentunya kita sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi punya tanggung jawab untuk bersama-sama bisa menjadi bagian dari terpenuhinya target-target nasional itu, Bapak Ibu sekalian. Itu terkait dengan titipan kita, titipan institusi untuk memastikan bahwa concern Bapak Ibu di dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada dua hal tadi. Secara topik itu mengarah kepada agrotechnotropika, meskipun dalam rencana induk riset nasional RIRN itu kan cukup banyak ya bidang-bidang yang menjadi topik. Tapi
kita ingin ada fokus-fokus yang juga spesifik terhadap keunggulan spesifik di perguruan tinggi kita, di Poliji. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tadi juga sudah sampaikan, sebelum Lebaran kemarin memang kita sebetulnya sudah ada draft untuk proposal ini, tetapi karena kita juga sedang mempertimbangkan untuk tambahan pendanaan gitu ya, kira-kira agar tidak terlalu sedikit gitu ya, tidak terlalu sedikit dana hibah yang akan kita berikan. Ya, meskipun selisihnya juga tidak banyak Bapak Ibu, tapi kita sedang mengupayakan untuk ada tambahan. Sehingga angka yang ada di dalam materi sosialisasi ini adalah angka yang sedang juga kita usulkan tambahannya. Ya, real angkanya pendanaan yang tersedia mungkin belum sebesar itu Bapak Ibu, tapi kita berupaya untuk ada tambahan supaya usulan yang disampaikan dalam format sosialisasi ini itu bisa teralokasikan pendanaannya di DIPA kita, ya. Kita sedang berusaha untuk itu dan sudah mengkomunikasikannya agar untuk penelitian tetap ada tambahan meskipun belum bisa kembali kepada angka-angka di tahun sebelumnya ya, karena ya faktanya memang dana yang terkait itu dipotong ya, diefisienkan atau diblokir gitu ya. Itu Bapak Ibu, sehingga kita memang sedang mengupayakan agar ya ada yang lebih lebih longgar gitu ya Bapak Ibu di dalam melaksanakan aktivitas ini. Meskipun juga ada sedikit penyesuaian-penyesuaian, misalkan terkait dengan anggota kelompok, kemudian nanti juga mungkin terkait dengan penyesuaian RAB ya, karena kita memang di masa kebijakan efisiensi ini semuanya sedang dalam proses-proses pemantauan ya. Jadi kisi-kisinya tentu kita menyesuaikan dengan rambu-rambu, butir-butir efisiensi. Ya, mana-mana yang memang perlu ditekan pembiayaannya, nanti mohon Bapak Ibu di dalam menyusun RAB itu juga bisa lebih bijak di dalam memetakan mana yang paling urgent, yang memang harus difunding dengan support dana dari PNBP ini. Kemudian yang ketiga, terkait dengan penggunaan aplikasi, Bapak Ibu, tentu kami juga sangat berharap kita ada kita mengawal betul sistem ini supaya keberlanjutannya itu bisa terjaga Bapak Ibu ya. Jadi kita tentu tidak berharap nanti akan gonta-ganti aplikasi ya. Kami sangat berharap ini adalah aplikasi yang reliable dan sustainable sehingga terus kita maintain dengan baik ya. Kita titip betul kepada teman-teman di P3M untuk memastikan sistem nanti bisa bisa dipastikan backup datanya sehingga kemudian ketika di masa-masa yang akan datang kita membutuhkan retrieve data ya, mengakuisisi data-data histori yang ada ya, itu bisa kita olah dengan baik ya, karena itu menunjukkan struktur kinerja kita termasuk data-data yang kemarin juga di sistem yang sebelumnya kami mohon itu bisa dikonsolidasikan sehingga tetap menjadi satu bagian dari time series perjalanan waktu kinerja Bapak Ibu di dalam melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu, terakhir sama ya dengan harapan dari Pak Kepala P3M di tengah-tengah kebijakan efisiensi yang ada, tentu kami sangat berharap Bapak Ibu juga bisa menyikapi dengan bijaksana, gunakan alokasi anggaran yang tersedia untuk membantu pengembangan penelitian-penelitian Bapak Ibu semua tanpa harus mengorbankan kualitas. Teman-teman yang di P3M ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemudian harus disesuaikan Bapak Ibu ya. Kemungkinan salah satunya adalah perhelatan-perhelatan seminar internasional
atau seminar-seminar yang selama ini diselenggarakan itu juga akan dilakukan penyesuaian. Ini memang kondisinya masih seperti itu, Bapak Ibu, jadi mohon bisa dipahami dan dimaklumi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi juga selamat menyusun proposal untuk segera disubmit sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan karya Bapak Ibu adalah karya-karya monumental yang sekali lagi berkualitas dan berdampak untuk Indonesia, untuk Polisi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Diakhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wadir 1 atas sambutan dan arahan beliau mewakili kami di P3M. Dipersilakan apa yang disampaikan secara substansi yang disampaikan oleh Pak Kepala dan Pak Wadir 1. Baik Bapak Ibu, untuk lebih menghabiskan waktu, berikutnya adalah kita kasih kesempatan pertama kepada koordinator penelitian untuk menyampaikan presentasi terkait dengan penelitian. Bapak Ibu, kami sengaja belum share buku panduan dan link-link terkait, biar Bapak Ibu bisa send dulu. Nah, jadi mohon disimak dulu ya Bapak Ibu. Kepada Mbak Silvi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Mohon izin kepada Pak Kepala P3M, kepada Pak Wadir 1, pada Ibu Koordinator Pengabdian. Mohon izin Bapak Ibu, saya sampaikan mengenai panduan penelitian sumber dana PNBP tahun 2025. Selanjutnya, untuk tahun ini, skema yang diselenggarakan terdiri dari 5 skema, yaitu penelitian desain pemula dengan dana maksimal sebanyak 15 juta rupiah, kemudian penelitian dasar pengembangan dengan dana maksimal 25 juta rupiah, kemudian penelitian terapan produk vokasi dengan dana maksimal 20 juta rupiah, kemudian penelitian penugasan tematik, (EDCOS), dan yang kelima adalah penelitian PLP dengan jumlah maksimal pendanaan 10 juta rupiah. Selanjutnya, Pak. Oh, dipangkas kan 10 juta kan PLP kan. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Karena memang ada efisiensi sehingga semua dikurangi hingga 40, ada yang sampai 50%. Kemudian untuk ketentuan umum penelitian Ada dosen, sudah nge-print screen kah? iya, tim pengusul syaratnya memiliki NIDN, kemudian memiliki ID Sinta dengan afiliasi Terus Polij. pengabdian pira, Mbak? Kemudian jumlah mahasiswa yang terlibat adalah 3-5 orang dengan minimal masing-masing 2 SKS MBKM. Kemudian tidak sedang melaksanakan tugas belajar yang meninggalkan tridharma perguruan tinggi. Jadi selama Bapak Ibu masih melaksanakan tridharma di Polij, meskipun sedang sekolah, dipersilahkan baik sebagai ketua maupun anggota. Kemudian melampirkan surat pernyataan ketua pengusul, format terlampir. Kemudian ketua tim pengusul belum mendapatkan pendanaan hibah penelitian dari sumber dana lainnya, maksudnya dari secara nasional. Dari sumber hibah manapun, organisasi manapun, baik Kemdikbud maupun Kemdiktirissaintek maupun yang lainnya. Kemudian jabatan fungsional yang diakui hanya yang telah ditetapkan melalui kepegawaian Polij. Sehingga bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon untuk dipastikan sudah tercantum di SK Home Base-nya. Kemudian selanjutnya, untuk satu dosen dapat mengajukan sebagai satu ketua atau sebagai 2 anggota pada proposal yang berbeda. Kemudian selanjutnya, ketua pengusul yang memiliki tanggungan pada tahun sebelumnya tidak dapat mengajukan sebagai ketua, tetapi dapat mengajukan sebagai anggota. Kemudian, RAB disesuaikan dengan SBM Polij 2025. Untuk lokasinya, dapat dilaksanakan di Polij, di Teaching Factory, di desa, atau UMKM binaan Polij.
yang nanti Desa dan UMKM Binaan Polija ini dijelaskan oleh Ibu Koordinator Pengabdian. Kemudian selanjutnya mendapatkan verifikasi dari program studi. Untuk dosen biasa mendapatkan verifikasi dari Kaprodi. Untuk Kaprodi mendapatkan verifikasi dari sekretaris jurusan. Selanjutnya. Kemudian untuk penelitian PLP, syaratnya adalah tim pengusul PLP memiliki fungsional PLP yang memiliki NITK yang berafiliasi di Polij. Kemudian tidak sedang tugas belajar yang meninggalkan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian melampirkan surat pernyataan pengusul sama. Kemudian belum mendapatkan hibah dari sumber dana lainnya. Kemudian yang berbeda dari sebelumnya adalah pada tahun anggaran ini, penelitian ini mendapatkan verifikasi dari kepala lab ya. Tempat PLP tersebut yang bersangkutan mengajukan penelitian selanjutnya. Kemudian tadi yang skema pertama adalah skema dosen pemula. Syaratnya adalah ketua timnya adalah berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional asisten ahli. Jadi khusus untuk S2 asisten ahli. Kemudian anggotanya adalah maksimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Jadi Ibu S2, S3 silahkan, tapi maksimal jabatannya asisten ahli. Kemudian jumlah anggota tim pengusulnya ada 4 orang, sehingga dalam satu tim terdapat 5 dosen. Selanjutnya Pak. Next. Ya, syarat khusus. Kemudian yang kedua adalah dasar pengembangan. Untuk ketua tim pengusul memiliki pendidikan S3 dengan jabatan fungsional lektor atau lektor kepala dengan skor Sinta overall minimal 300. Kemudian untuk bidang sains dan 150 untuk sosial humaniora. Atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional lektor kepala dengan skor Sinta overall minimal 350 untuk bidang sains dan 200 untuk sosial humaniora. Kemudian yang ketiga, untuk anggotanya memiliki jabatan fungsional maksimal lektor kepala. Jadi dari mulai tidak ada fungsionalnya, kemudian asisten ahli, lektor kepala, S2 ataupun S3. Kemudian yang keempat, jumlah anggotanya adalah 3 orang dengan maksimal boleh ada yang berpendidikan S3 tetapi maksimal 1 orang. Jadi jumlah dosen dalam satu tim adalah 4 dosen. Next, Pak. Kemudian selanjutnya adalah penelitian terapan produk vokasi. Ketua tim pengusul berpendidikan terakhir S2 dengan jabatan fungsional lektor atau lektor kepala. Kemudian ketua tim pengusul memiliki skor Sinta overall minimal 200 untuk bidang sains dan 100 untuk sosial humaniora. Kemudian yang ketiga, untuk anggota tim pengusul memiliki jabatan fungsional maksimal lektor kepala. Dan selanjutnya, dalam satu tim terdiri dari 4 dosen. Untuk skema yang keempat adalah skema penugasan tematik. Ini semua ketua dan anggota berasal dari semua jenjang jabatan fungsional dosen yang telah ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Jember. Selanjutnya, untuk PLP, ketua pengusul adalah tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional PLP dan ID Sinta. Kemudian jumlah anggota tim pengusul adalah 5 orang selain ketua. Jadi terdapat 6 PLP yang terdapat dalam satu tim tersebut. Selanjutnya. Kemudian
karena dananya memang ada efisiensi sehingga luaran untuk semua penelitian adalah seminar ICOFA dan ICOSIP yang akan dilaksanakan secara daring beserta dengan luarannya. Kemudian tambahannya adalah file desain poster hasil penelitian. Itu untuk penelitian dosen. Sedangkan untuk yang PLP sesuai pada jurnal PLP Poly-J. Next, Pak. Nah, ini luaran tambahan. Bisa wajib pilih salah satu dari semua skema. Bisa jurnal internasional bereputasi, kemudian jurnal internasional ber-ISSN, kemudian jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai 2, nasional terakreditasi SINTA 3 sampai 6, kemudian yang kelima jurnal nasional ber-ISSN, kemudian bisa berupa buku referensi atau buku monograf atau buku teks atau ajar, kemudian bisa berupa hak kekayaan intelektual, bisa berupa kebijakan publik, maupun laporan feasibility study. Jadi ini luaran tambahan, wajib memilih satu saja dari yang ada. Jadi bisa berupa pendaftaran hak cipta, atau berupa buku teks atau buku ajar yang akan disampaikan nanti kepada mahasiswa. Atau berupa laporan feasibility study, atau laporan berupa nilai tambah produk, atau nilai mengenai nilai tambah produk ataupun berupa laporan lainnya yang bisa tanpa mengeluarkan biaya tambahan gitu. Selanjutnya, Pak. Berikut adalah draft dari jadwal pelaksanaan penelitian yang dimulai dengan sosialisasi panduan pada tanggal 14 April, kemudian penerimaan proposal pada tanggal 15 sampai 30 April, kemudian evaluasi proposal pada bulan April hingga Mei, tanda tangan kontrak pada bulan Mei sampai Juni 2025, kemudian pelaksanaan penelitian dari mulai Juni hingga November 2025. Kemudian ICOFA dan ICOSIP direncanakan pada bulan Oktober 2025. Kemudian untuk MONEF dilaksanakan setelah ataupun sebelum ICOFA ICOSIP pada bulan Oktober 2025. Tambahannya adalah pada tahun ini terdapat MONEF lapangan pada penelitian terapan yang akan dilaksanakan setelah pelaksanaan ICOFA pada bulan Oktober 2025. Kemudian setelah itu ada validasi penelitian, di mana Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil penelitian berupa prototipe produk yang dihasilkan, ataupun model atau kebijakan yang dihasilkan dari penelitian tersebut pada bulan November 2025. Dan pelaporan akhir pada bulan Desember 2025. Selanjutnya. Ini sudah ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bu Silvi atas penjelasan terkait dengan yang skema penelitian. Bapak Ibu, nanti kita akan buka sekaligus sesi diskusi di akhirnya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ke sesi pengabdian kepada Bu Korbit, Bu Yuwana. Kami persilahkan untuk melanjutkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wadir 1 Politeknik Negeri Jember, yang kami hormati Bapak Kepala Pusat P3M Politeknik Negeri Jember, Bapak Sekretaris P3M, juga Ibu Korbit Penelitian, serta Bapak Korbit Publikasi dan HKI, juga Bapak Ibu Kajur di lingkungan Politeknik Negeri Jember yang kami hormati, serta Bapak Ibu dosen Poly-J yang kami banggakan. Mohon izin, saya selaku koordinator pengabdian akan memberikan paparan terkait skema program pengabdian kepada masyarakat untuk tahun 2025. Pada slide ini yang dijelaskan adalah pengabdian skema PNBP. Nanti di dalam panduan itu akan ada kami lengkapi dengan skema mandiri seperti itu.
Ini skema pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat. Ada 3 macam, yaitu ada PKM Desa Binaan, kemudian PKM UMKM Binaan, dan PKM TEVA. Di mana desa binaan ini nanti adalah desa-desa yang mempunyai permasalahan dan sudah membuat MOU dengan Poli-J melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember. Jadi kami mempunyai 10 desa binaan ditambah 1 itu dari eh, Dinas Kehutanan. Jadi ada 11 itu yang akan menjadi sasaran untuk PKM Desa Binaan. Kemudian PKM UMKM Binaan. Ini tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan mitra UMKM dengan implementasi IPTEK yang kita punyai yang bersifat multidisiplin sehingga UMKM tersebut menjadi lebih maju dan semakin berkembang. Ini nanti ada indikatornya. Kemudian yang ketiga adalah PKM TEVA, ini memberikan solusi permasalahan masyarakat terkait dengan IPTEK kita dengan melibatkan TEVA yang ada di Poli-J. Dan ketiga dari skema pengabdian kepada masyarakat ini tadi ada yang bertanya kalau PKM berapa gitu. Sekarang ada jawabnya. Besaran dana maksimal yang akan kita berikan insya Allah semoga ini terkabul maksimalnya adalah 12,5 dan ini sudah melalui proses yang cukup panjang untuk menaikkan sampai 12,5. Ini pun masih konsep, mudah-mudahan kita berdoa semuanya nanti dikabulkan bisa 12,5 karena adanya efisiensi. Lanjut, Pak. Ketentuan umum skema pengabdian kepada masyarakat ini sama dengan penelitian, yaitu tim pengusulnya dosen Poli-J yang memiliki NIDN atau NUPTK dan ID Sinta, kemudian tidak sedang tugas belajar, sehingga tidak kalau tugas belajar kan tidak bisa melaksanakan Tridharma. Ini yang tidak sedang tugas belajar. Kemudian ketua tim pengusul belum mendapatkan pendanaan hibah pengabdian kepada masyarakat dari sumber dana lainnya pada tahun anggaran yang sama. Kemudian yang keempat, melampirkan surat pernyataan ketua pengusul. Ini ada di lampiran, sudah ada template-nya, insya Allah begitu. Dan lokasi pengabdian ini ada di TEVA Poli-J, Desa Binaan, atau UMKM Binaan, atau Desa Tempat UMKM Binaan. Seperti itu. Kemudian ketentuan yang lain adalah melampirkan surat kesediaan kerjasama dengan mitra. Terus dosen hanya dapat mengajukan 1 usulan proposal saja, baik sebagai ketua maupun anggota pada semua skema. Kemudian tim pengusul disarankan berasal dari lintas program studi, karena ini pengabdian sifatnya multidisiplin seperti itu. Kemudian jumlah anggota tim pengusul, ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Wadir 1, adanya perubahan atau perbedaan, ini menjadi agak lebih banyak 1 ya. Kalau tahun kemarin 3-4, sekarang anggotanya 4-5 orang selain ketua. Kemudian melibatkan minimal 3-5 orang mahasiswa dengan rekognisi minimal 5 SKS MBKM. Kemudian mendapatkan verifikasi dari koordinator program studi terkait kesesuaian dengan RIP Prodi. Jadi ini sama dengan penelitian dan ini nanti semuanya tersistem di Sipanda. Lanjut, Pak. Sekarang memasuki ke masing-masing skema. Syarat khusus PKM Desa Binaan, ini nanti kami sudah mempunyai beberapa permasalahan atau topik yang Bapak Ibu selesaikan. Jadi topik sesuai dengan kebutuhan desa, insya Allah meliputi seluruh jurusan yang ada di Politeknik. Kemarin sudah kami kaji bersama. Itu sudah bisa masing-masing masuk dan ini kan sifatnya juga multidisiplin, jadi insya Allah tidak ada halangan nanti.
Dan topik-topik tersebut itu ada di link yang sudah dicantumkan tersebut, nanti ada di panduan seperti itu. Kemudian sasarannya Desa Binaan Polije itu ada 10 desa yang ada di Jember, yaitu ada Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, kemudian Desa Badian, Kecamatan Bangsalsari, Desa Suci, Kecamatan Panti, kemudian Desa Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji, Desa Seputih, Kecamatan Mayang, Desa Sumberwaru, Kecamatan Sukowono, kemudian juga Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, kemudian Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, dan satu desa yang kita kerjasama dengan Dinas Kehutanan itu Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso. Mungkin nanti utamanya teman-teman yang ada di Bondowoso ataupun kita juga nggak terlalu jauh bisa untuk pemberdayaan di situ. Dan ini nanti permasalahannya sudah kami list ada di link seperti yang ada dicantumkan tersebut. Dan untuk pelaksanaan di Desa Binaan ini nanti lebih diutamakan Bapak Ibu nanti berkoordinasi dengan kepala desa dan insya Allah karena ini sudah pihak kami sudah bertemu langsung dengan kepala desa waktu penandatanganan MOU dan beliau-beliau bersedia menjadi tempat desa binaan dan memahami bahwa kegiatan kami itu butuh dana pendampingan. Syukur kalau Bapak Ibu itu nanti ada desa pendamping dari desa seperti itu. Terus kemudian Pak Yunus dilanjutkan syarat khusus untuk skema PKM UMKM binaan itu adalah UMKM atau kelompok usaha yang ada di desa, baik desa binaan ataupun juga desa yang lain, tetapi mempunyai cash flow usaha positif dalam kurun waktu tertentu. Misalkan dalam 1 tahun itu selalu omsetnya bertambah, misalkan seperti itu. Dan ini akan kita bisa memprediksi prospek dari UMKM tersebut ketika akan mendapatkan iptek dari kita itu akan menjadi lebih baik. Nah, ini UMKM binaan. Jadi tidak asal embrio UMKM tidak seperti itu, tapi UMKM yang sekiranya bisa di-capture nanti akan menjadi lebih berkembang ketika ada pendanaan dari program pengabdian ini. Dan satu hal lagi, ini UMKM tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengusul. Next, Pak Yunus. Lanjut. Kemudian yang ketiga, syarat khusus skema PKM TEFA. Nah, ini yang berbeda dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat skema TEFA dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu saat ini TEFA kita itu sebagai tempat dan juga sebagai mitra dari pengabdian kita. Jadi lokasi kegiatannya ada di TEFA, terus kemudian TEFA itu berperan sebagai fasilitator. Jadi nanti kita tetap mempunyai khalayak sasaran kelompok masyarakat atau kelompok yang membutuhkan atau UMKM desa atau masyarakat di sekitar kampus yang membutuhkan implementasi iptek dari kita, kemudian kita bawa ke TEFA kita. Istilahnya seperti itu. Jadi ini nanti sudah Bapak Ibu Kajur dan Ketua TEFA kemarin itu sudah paham bagaimana pelaksanaan skema TEFA sebelum adanya sosialisasi ini. Lanjut Pak Yunus. Mohon dilanjut Pak Yunus. Baik. Kemudian luaran skema pengabdian kepada masyarakat itu tidak berbeda jauh dari kemarin dan ini kami pertimbangkan bahwa biaya yang dikeluarkan sebelumnya sebetulnya bisa ditekan meskipun tidak begitu jauh karena nanti seperti ini ya
berita pada media massa, ini luaran wajibnya, artikel tetap ada yang dipresentasikan atau dipublikasikan pada seminar Nakospi. Insya Allah semoga bisa kita tidak ada efisiensi, tapi nanti kebijakan menyusul lagi seperti itu. Ini perencanaan Mas Yan. Kemudian berita pada media massa atau elektronik, ini juga tidak begitu mahal atau bahkan kami sering dapat yang gratisan, kita cari yang gratisan saja begitu. Kemudian peningkatan level keberdayaan mitra ini harus dan sertifikat rekognisi P3M. Ini nanti pihak P3M yang akan memberikan seperti tahun kemarin. Kemudian video kegiatan yang diupload pada YouTube P3M. Ini juga nguploadnya gratis seperti itu. Jadi ini luaran wajib. Kemudian luaran tambahannya minimal 1, bisa hak cipta, paten atau paten sederhana, bisa jurnal nasional pengabdian kepada masyarakat minimal terindek Garuda, tidak harus Sinta, sudah terindek, sudah boleh. Dan kita mempunyai jurnal J Dinamika, Sejagat, Komdev, dan lainnya. Bebas ini ya. Kemudian buku ber-ISBN, monggo dipilih salah satu, nanti yang paling mudah yang mana. Ini luaran skema PKM. Kemudian dilanjutkan Pak Yunus. Nah, saya kira itu ya dokumen penting ini bagiannya Pak Yunus. Saya kira nanti untuk diskusi di bidang pengabdian boleh kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Yuwana atas penjelasan dan penekanan terkait dengan skema pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu, mohon izin, ini nanti dokumen-dokumen penting yang Bapak Ibu bisa akses, dan nanti ketika masuk Sipanda, seluruh dokumen sudah kami sertakan di dalam Sipanda Bapak Ibu. Insya Allah mulai besok Bapak Ibu sudah bisa mengakses full. Ini yang dokumen usulan penelitian, ada sendiri nanti template, kemudian apa namanya, lampiran, semua yang diperlukan ada semua di sini. Oke. Bapak Ibu, ini tadi Bu Yuwana belum. Oh, Oke. baik. Oke. Ada yang kelewat. Untuk jadwal pengabdian kepada masyarakat, ini saat ini sosialisasi panduan, kemudian penerimaan proposal 2002 sampai 6 Mei, kemudian evaluasi proposal itu bulan Mei, mudah-mudahan nanti maksimal di awal bulan Juni itu sudah tanda tangan kontrak, dan pelaksanaan pengabdiannya bulan Juni sampai November, kemudian pelaksanaan Alkospi semoga bisa tepat terlaksana pada bulan November. Kemudian Monef ini akan dilaksanakan pada insya Allah Oktober. Dan seperti biasa kami akan mensampling Monef lapang pengabdian karena ini juga terkait dengan desa binaan ya. Jadi nanti misalkan Monef lapang sekaligus satu desa itu bisa menanyakan semua mana-mana bagaimana pekerjaan yang ada di desa tersebut begitu. Terus kemudian pengumpulan laporan akhir itu ada di Desember 2025. Seperti itu. Masih ada lagi Pak untuk yang pengabdian? Cukup, Bu. Oh, baik. Terima kasih. Mungkin perlu ditambahkan sedikit Bu Yuwana terkait dengan yang ini. Tadi, Oh iya. Loh, Nah, ini Nah, ini saya ini kalau misalkan saya menjawab pertanyaan dari Pak Musin sekaligus tanya tentang desa binaan begitu kan. Ini Pak Musin izin bertanya kalau kita memanfaatkan desa yang sudah punya MOU atau PKS dengan Polij tapi di luar 11 desa tersebut apa diperbolehkan begitu. Ini nanti saya akan saya jawab di sesi diskusi, tapi monggo ini disimak dulu bahwa pada tahun ini kami pihak P3M itu telah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi ada 10 desa ini adalah 10 desa yang dipilih oleh DPMD untuk membutuhkan pendampingan seperti itu. Tadi sudah saya sebutkan, ini di sini ada beberapa permasalahan
Misalkan di Desa Soco itu kesediaan pupuk terbatas, saluran irigasi kurang maksimal, pemanfaatan lahan pekarangan kurang. Nanti silahkan Bapak Ibu memecahkan permasalahan ini salah satu saja silahkan. Monggo boleh, misalkan di bidang ini. Kemudian keterbatasan peralatan produksi, variasi produk pada dan pemasaran hasil UMKM. Ini membutuhkan apa? Alat, variasi kemasan, produksi UMKM, pelatihan dan pendampingan e-commerce. Mungkin ini nanti teman-teman dari manajemen mau mengerjakan e-commerce. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang ternak terpadu, ketersediaan pakan dan pemasaran hasil peternakan, misalkan seperti itu. Ini permasalahannya nanti mungkin teman-teman bisa mengadakan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, peningkatan produksi ternak dan pemasaran hasilnya. Ini tidak harus teman-teman jurusan peternakan, tapi bisa kolaborasi kalau namanya pengabdian. Kemudian potensi wisata belum tertangani dengan baik di Desa Soco, misalkan seperti itu. Ini pariwisata dan teman-teman IT bisa bergabung, mungkin yang lain juga. Terus ini pemasaran digital yang terbatas. Nah, ini nanti kalau dan seterusnya nanti bisa ini teman-teman klik di link tersebut. Gitu aja Pak Yunus mungkin ya untuk penjelasannya di link tersebut. Jadi ini sudah kami petakan permasalahan-permasalahan yang ada di desa dan ini berdasarkan permintaan dari kepala desa setempat. Jadi insya Allah ini kami sudah berpesan dan karena ini permintaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kita akan aman terkawal itu. Terus kemudian ini boleh menjawab pertanyaannya Pak Musin enggak Pak Yunus apa nanti? Nanti aja Bu, biar kalian Oh diskusi. baik, baik nanti aja sekalian diskusi. Mungkin perlu ditekankan Bu, kalau satu desa satu judul kalau nggak salah. Nah, satu permasalahan, satu judul, maksudnya Permasalahan. seperti itu. Nggih, satu desa tadi sudah Satu. disampaikan oleh Pak Kapus, itu satu desa bisa 4 sampai 5 judul. Nanti akan ada PIC, perwakilan jurusan yang ada di desa tersebut, dan ini nanti PIC-nya kami yang menentukan siapa PIC-nya, seperti itu. Jadi harapannya Bapak Ibu kali ini itu betul-betul nanti kita menjawab permasalahan yang ada di masyarakat dan kebutuhan masyarakat seperti itu harapannya. Sudah Pak Yunus, monggo dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Bu Iwana. Semoga Bapak Ibu tercerahkan gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ke sesi berikutnya. Jadi biar nanti fokus di akhir sesi diskusi. Ya, Bapak Ibu menjawab harapan Pak Badr 1 dan Bapak Ibu khususnya yang Bu Korbit, Pak Kepala di P3M. Bapak Ibu izin kami sampaikan bahwa nanti mulai tahun ini, insya Allah si Panda ini sudah berproses Bapak Ibu. Nah, apa itu si Panda? Ini kepanjangannya, jadi Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, jadi kenapa kok Panda? Ada filosofinya, hanya Pak Kepala Pusat yang tahu filosofinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, si Panda ini akan dijadikan sebagai platform one stop service. Jadi mulai nanti dari submit sampai dengan penetapan, bahkan nanti menjadi resource data. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu yang untuk keperluan aplikasi sudah ada aksesnya. Jadi untuk mengetahui siapa saja dosen yang melaksanakan PPM di prodi masing-masing itu bisa diketahui baik oleh KPS maupun nanti di level jurusan. Oke, untuk saat ini Bapak Ibu, si Panda sengaja kami on-kan dulu untuk menu register dan login manual belum menggunakan SSO, biar nanti sekaligus kami gunakan sebagai trial. Kami juga sudah menyiapkan link Google Sheet, nanti ketika ada Bapak Ibu yang ketika proses submit dan sebagainya ada kendala, silahkan diisi, sehingga nanti kami akan post respon untuk menanggapi permasalahan yang Bapak Ibu lakukan. Dan intinya jangan submit menjelang 1 jam terakhir nih Bapak Ibu. Kalau bisa jauh-jauh hari biar tidak nanti throwback sistemnya. Nanti aksesnya di sipanda.polid.ac.id Bapak Ibu. Kami sudah siapkan 2 video Bapak Ibu, tapi sebelum kami share video, mungkin nanti saya akan jelaskan dulu. Nah,
Bapak Ibu mungkin kaget melihat perubahan ini karena ada beberapa nanti yang berubah Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, ini mohon dicek bersama, jadi sesuai dengan arahan pimpinan dan kesepakatan di P3M. Nah, mulai tahun ini Bapak Ibu ada proses penilaian tes evaluasi yang memang diperlukan untuk eh, pengecekan admin. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu kami harapkan, jadi ada beberapa file yang di-split sesuai halamannya Bapak Ibu. Nah, tapi jangan kaget nih Bapak Ibu. Misalkan ini anggap saja ini halaman pengesahan, ini kan pasti jadi sendiri halaman pengesahan. Ringkasan mungkin jadi sendiri. Nah, tapi ketika pendahuluan, metode, misalkan organisasi, ini jika misalkan berada dalam halaman yang sama, itu bisa Bapak Ibu split. Nah, kan nanti di Sipanda itu untuk keperluan cek Kalau memang misalnya ini administrasi itu nanti istilahnya kita bisa diperlukan bandingkan pakai split Bapak Ibu. Nah, jadi ini nanti beberapa yang dokumen yang Bapak Ibu harus siapkan ketika nanti mau ngisi di Sipanda. Kenapa ini juga kami lakukan? Biar memudahkan admin Bapak Ibu. Biar nanti ketika mau ngecek misalnya pendahuluan 1.500 kata, itu sudah tinggal klik langsung muncul by system. Jadi, nah sedangkan yang warna merah ini Bapak Ibu, nah nanti ada 3 macam berarti yang perlu disiapkan. Yang pertama itu dokumen yang di-klik sesuai dengan yang diminta di sistem Sipanda. Yang kedua nanti satu file lengkap Bapak Ibu, yang cover mulai dari cover sampai lampiran. Karena kami berharap tahun 2026 itu sudah paperless, jadi tidak ada lagi Bapak Ibu mengumpulkan versi fisik gitu. Harapannya begitu, sehingga memang sekarang kami sudah berusaha untuk menyiapkan infrastrukturnya. Nah, ini nanti untuk keperluan admin. Nah, sedangkan untuk nanti ada lagi namanya proposal file proposal pilihan substansi. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menugaskan reviewer Bapak Ibu. Nah, nanti di Sipanda model reviewnya itu double blind review. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi insya Allah objektivitasnya tinggi. Gitu. Jadi reviewer tidak mengetahui siapa dosen yang mengajukan. Begitupun dosen nggak tahu siapa reviewernya. Gitu. Nah, jadi insya Allah kami menjaga itu. Nah, sehingga nanti untuk yang tolong di split Bapak Ibu mulai ringkasan, nanti ringkasan sampai dengan dapat pustaka itu file sendiri di PDF kan. Kemudian yang file lengkap untuk yang cover sampai lampiran itu juga nanti di eh, siapkan gitu. Karena nanti ini untuk keperluan ketika Bapak Ibu KPS jurusan butuh download itu bisa diambilkan dari sini. Sedangkan yang atas yang Bapak kita ini untuk keperluan cek evaluasi, memudahkan teman-teman admin. Kami sampaikan nanti admin yang menangani penelitian itu Mas Nuril gitu, jangan saya lupa. Itu Mas Nuril. Nah, sedangkan nanti yang menangani pengabdian, membantu pengabdian itu Pak Anang. Jadi jika nanti Bapak Ibu jika ada kendala, bisa menghubungi salah satu atau bisa langsung ke saya juga ya jika ada kendala terkait dengan sistem. Nah, ini masih tahap uji coba juga Bapak Ibu. Oke. Nah, kita melihat ini, kemudian yang pengabdian juga seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk template-template ini semua sudah ada di link Google Drive, tinggal Bapak Ibu nanti sesuaikan. Nah, jadi itu nih Bapak Ibu, ini nanti yang perlu disiapkan. Nah, untuk memudahkan, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tools, misalkan pdf.io untuk men-split, memerger, atau tools yang lain banyak banget Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita akan langsung saja, saya akan demokan Bapak Ibu ya. Jadi, perkenalkan ini sudah ada videonya, nanti kami akan kirimkan Bapak Ibu setelah ini. Oke, coba nanti Bapak Ibu bisa masuk dulu. Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu nanti ketika pertama kali masuk di webnya Sipanda akan seperti ini. Kebetulan kalau Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Kajur, Serjur itu sudah hampir semua sudah masuk. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu selaku pengusul. Jadi saat ini masih menggunakan login manual Bapak Ibu. Ya, silakan nanti tinggal klik saja buat akun Bapak Ibu. Nah, ini buat akun. Di sini dipersyaratkan adalah email Poliji Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti nggak masukkan email Poliji, ini akan ditolak. Oke, misalkan saya masukkan, ini Bapak Ibu, kemudian saya pakaikan email yang ini. Oke, tinggal masukkan aja password. Oke, nanti ketika Bapak Ibu klik register, jika akunnya email ini belum pernah terdaftar, maka
berhasil. Gitu. Nah, jika misalkan nanti ada tulisan pernah terdaftar, maka hubungi saya nggak apa-apa. Nah, ini berhasil Bapak Ibu. Registrasi berhasil, silahkan verifikasi melalui email yang sudah dikirim. Nah, kemarin ada kejadian beberapa Bapak Ibu di Prodi, ini langsung sudah registrasi tapi tidak melakukan verifikasi email. Nah, ini untuk antisipasi biar nggak semua orang itu bisa masuk ke dalam sistem Cipanda. Jadi misalkan saya tes Bapak Ibu, saya tes masuk dengan menggunakan akun yang saya buat barusan, ini pasti nggak bisa. Nah, karena belum terverifikasi. Oke, berikutnya kita verifikasi Bapak Ibu. Misalkan, ini saya tunggu dulu. Maksimal 1 menit Bapak Ibu, maksimal. Biasanya berapa ini sudah masuk. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Oke, nah nanti akan muncul. Jadi nanti setiap proses baik registrasi, Bapak Ibu submit, nanti proses ke review, penolakan, kemudian penetapan, semua ada notifikasinya Bapak Ibu. Jadi insya Allah ini akan lebih transparan dan akuntabel insya Allah. Oke, ini coba. Nah, kalau sudah seperti ini berarti akunnya sudah aktif Bapak Ibu. Oke, coba misalkan sekarang ini bisa login dulu ya. Misalkan ini saya logout dulu. Oke, misalkan sekarang login menggunakan. Nah, oke, nanti akan diminta Bapak Ibu untuk ini apa namanya update data Bapak Ibu ya. Ini kayaknya banyak yang akses jadi lumayan ya atau jaringan saya mungkin ya. Oke, nah ini Bapak Ibu nanti ketika baru pertama kali masuk, Bapak Ibu akan diwajibkan untuk mengisikan data. Oke, jadi Bapak Ibu tidak akan bisa submit proposal jika nggak aktifkan datanya. Nah, di sini ada penjelasannya nama lengkap, yang bisa dilengkapi Bapak Ibu, misalkan ini inform Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada penjelasan Bapak Ibu, khusus untuk dosen bisa memasukkan NIDN atau NUPTK bagi yang nggak punya NIDN. Nah, tadi Pak Kepala sempat spill, ada beberapa dosen baru yang tidak ada NIDN dan aturan baru. Silakan masukkan NUPTK-nya. Kalau misalkan NIDN, nah, misalkan NIDN, oke, misalkan masukkan ke Bapak Ibu. Oke, misalkan dimasukkan. Nah, nanti kalau misalkan nggak sesuai dengan ada isian yang Bapak Ibu lewatin, nah, nanti ini akan ketolak. Oke, misalkan ini karena pilih ini dosen bukan tender Bapak Ibu ya. Ini kalau saya pilih dosen, nah, misalnya, oke, nanti bisa divalidasi setiap isian. Nah, jadi boleh mengisikan NIDN. Kemudian jurusan diisi, kemudian utamakan yang ada bintang-bintangnya Bapak Ibu. Nah, ini kesehatan, misalkan prodinya manajemen informasi kesehatan, statusnya dosen. Nah, untuk Bapak Ibu yang misalkan punya NIDN, nah di sini ada isian NUPTK. Silakan boleh diisi, boleh enggak. Karena ini enggak ada bintangnya. Kemudian di sini NIK KTP. Oke, silakan 16 digit. Ya, jadi yang diisikan saja. Nah, ini berapa ini? Nanti kalau misalkan nggak sesuai, nggak bisa kesimpan Bapak Ibu. Oke, ini sudah sesuai. Nah, ID Sinta, silakan masukkan ID Sintanya. Ini kayak pernah saya jelaskan caranya Bapak Ibu, jadi nggak perlu ini. Oke, ini coba dimasukkan saja. Nah, sekarang skornya Bapak Ibu. Nah, skor Sintanya saat ini eh, masih dalam pengembangan. Nanti insya Allah ini akan sinkron dengan Sinta Pusat. Ada tombol sinkron. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik, akan muncul seperti Bima. Misalkan 350. Oke, ini jika ada silakan bisa diisi. Oke, kemudian nomor. Oke, nanti kalau misalkan Bapak Ibu tes validasi setiap ini, tinggal cek aja mana yang misalkan kayak gini kan. Ini, oh ternyata ini masih belum diisi. Nah, misalkan asisten ahli. Oke, bismillah. Semoga nggak ada trouble Bapak Ibu. Kita coba simpan. Oke, ini berhasil Bapak Ibu. Nah, jadi
sampai tahap ini sudah berhasil. Ini bukan error Bapak Ibu ya, ini karena belum dibuka jadwalnya. Oke, misalkan sekarang ini sudah berarti Bapak Ibu sudah berhasil registrasi sampai sampai di sini. Nah, nanti di sini ada menu pengajuan, yang atas ini Bapak Ibu sebagai ketua pengusul. Jika nanti Bapak Ibu ada sebagai anggota, maka akan ada notifikasi ke email. Saat ini masih belum ini Bapak Ibu ya, apa namanya, taksnya belum muncul, tapi munculnya di bawah. Nah, ketika diklik laman dashboard ini, kalau misalkan nanti ada permintaan sebagai anggota, akan muncul di sini. Ini kan 00. Oke, saya contohkan satu sekarang cara nguploadnya. Ini coba saya masuk sebagai, ini ya, sebentar Bapak Ibu ya, saya misalkan kita edit dulu sebentar penelitian. Berikutnya bagaimana cara submitnya Bapak Ibu. Oke. Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah berhasil login dan sudah dibuka jadwalnya, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jika klik penelitian, ini penelitian. Nah, muncul skemanya Bapak Ibu seperti ini. Kalau yang pengabdian, karena belum dibuka, belum saatnya, berarti akan seperti ini. Oke, sekarang saya coba satu saja Bapak Ibu sampai dengan submit. Misalkan dosen pemula Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada link dokumen pendukung. Pendukung kalau Bapak Ibu klik, ini nanti semua snippet ada di sini Bapak Ibu. Buku panduan, lampiran-lampiran, semua ada di sini. Dan dalam bentuk Word Bapak Ibu. Jadi tinggal di-download, tinggal diisi gitu. Jadi sangat memudahkan Bapak Ibu semuanya. Oke, sekarang misalkan saya contohkan satu yang dosen pemula. Oke, klik aja tombol pengajuan. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, dan nanti di saat ini logikanya begini Bapak Ibu. Jadi biar nanti ada peran antara Bapak Ibu pengusul dengan level program studi untuk menjamin bahwa apa yang Bapak Ibu usulkan sesuai dengan roadmap, baik penelitian maupun pengabdian, maka nanti Bapak Ibu bisa lah ngomong lisan dulu. Mungkin ditunjukkan lisan. Nah, itu jauh lebih baik dulu gitu. Nah, setelah aman secara di dunia nyata, nah tinggal upload di dunia online gitu. Ini untuk aja sih, untuk mempercepat gitu. Jika nggak ada waktu untuk ketemu, silakan Bapak Ibu masukkan lewat sini. Misalnya ini penelitian dosen pemula, misalnya saya masukkan pengembangan Panda lebih lanjut misalnya Bapak Ibu. Nah, misalkan ini logikanya saya pernah saya konsultasi dengan KPS saya, Pak, ini saya mengembangkan aplikasi ini, dicek dengan prodi. Nah, kemudian misalkan nanti KPS-nya bilang, oh silakan Pak, tolong diupload dulu file deskripsinya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengupload ringkasan boleh, karena ringkasan itu kan meringkas apa yang akan Bapak Ibu kerjakan. Ketika misalkan kaprodinya atau Sirjur bilang misalnya, oh ini belum mencerminkan, silakan. Pokoknya nanti ini wewenangnya Bapak Ibu di level prodi dan jurusan. Nah, bagaimana caranya biar apa yang diusulkan ini sesuai dengan roadmap intinya Bapak Ibu. Oke, saya contohkan saja Bapak Ibu. Misalkan saya sudah membuat file ringkasan. File ringkasan pernah saya buat. Ini saya upload Bapak Ibu ya. Oke, ini saya cari yang kecil-kecil filenya biar gampang masuk. Oke, misalnya yang mana ya? Ini apa ini pengucapan? Oke, misalkan ini Bapak Ibu, anggap saja ini misalnya file ringkasan yang nanti ketika kaprodinya melihat bisa tahu bahwa ini menjawab bahwa ini sesuai dengan RIR atau RIP. Nah, Bapak Ibu di sini yang baru di Sipanda, Bapak Ibu ketika luaran wajib tidak perlu mencentang, sudah otomatis by system gitu. Jadi Bapak Ibu yang namanya wajib kan nggak bisa dipilih gitu. Jadi ini sudah ditentukan by system gitu. Yang Bapak Ibu bisa pilih hanya luaran tambahan minimal 1 Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu pilih saja ini, jangan besar-besar lah. Oh, kalau di sini sudah IKOFA kan nanti kan di IOP dia. Ya jangan yang bereputasi misalnya, mungkin karena uangnya kecil gitu ya. Pilih aja mungkin yang hak cipta gitu kan. Ya, yang penting ada minimal 1 Bapak Ibu. Oke, sekarang kita simpan. Nah, di sini akan ada status Bapak Ibu. Nah,
Nanti status submit ini akan masuk ke email Bapak Ibu dan akan dinotif ke kaprodinya gitu. Oke ya, jadi ini saya pinjam dulu, mohon izin Pak Doni, kaprodi kami di MIK. Ini saya coba ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tampilan di sisi Bapak Ibu seperti ini. Jadi nggak bisa lanjut jika belum di-approve oleh prodi. Nah, dan silakan bagaimana sendiri Bapak Ibu ketika misalkan prodinya menganggap belum jelas, dijelaskan gitu. Ya sekarang saya percepat dikit, saya cek dulu kaprodinya siapa ya kaprodinya. Bentar nih Bapak Ibu, ini saya cek dulu kesehatan. Ya, oke, saya masuk pakai email ini Bapak Ibu, saya masuk pakai email ini. Oke, sekarang misalkan ini yang levelnya prodi nih Bapak Ibu. Jadi ini saya tunjukkan ini dulu. Biar nanti Bapak Ibu bisa upload. Ya, itu Mas. Oke, ini panduannya sudah kami buatkan Bapak Ibu, nanti insya Allah habis ini kami share. Oke, nah ini tampilan dari level kaprodi Bapak Ibu. Nanti kalau ada dosen yang submit di prodi akan muncul nih. Ini kan ada satu nih Bapak Ibu. Nah, artinya nanti Bapak Ibu selain notif ke Bapak Ibu ada, notif ke prodi juga ada. Jadi nggak ada alasan untuk nggak mengetahui nih Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan approve, saya akan cek ini. Ya, saya akan cek dulu. Oke ya, nah ini saya akan cek Bapak Ibu pengembangan sepanjang berlanjutan. Nanti prodinya bisa ngecek dokumen yang Bapak Ibu upload. Jadi tolong jangan sembarang nih Bapak Ibu. Oh, ini kan dicek, gitu kan, dicek. Nah, ternyata karena Bapak Ibu juga sudah ngomong secara lisan, kemudian dilampirkan lagi, ternyata setuju misalkan deh Bapak Ibu. Nah, ketika klik setuju maka aman. Ketika nanti ditolak, ada alasan penolakan. Ketika Bapak Ibu ditolak, nanti bisa di update lagi, bisa diubah. Mungkin ganti judul atau ganti dokumen itu bisa. Ya sekarang ini saya setuju dulu sebagai ini. Oke. Oke, nanti ada riwayat. Ketika nanti akreditasi program studi, kalau ditanya bagaimana peran prodi, ada di sini Bapak Ibu semuanya. Oke, nah sekarang saya lanjutkan. Ini kita refresh Bapak Ibu. Nah, ketika di refresh sudah di-approve oleh KPS atau jurnal yang jika KPS mengajukan, maka Bapak Ibu langsung bisa menambahkan. Oke, ini tadi saya sudah ubah biar nggak banyak dulu. Oke, yang pertama nanti Bapak Ibu tambahkan anggota. Oke, ini anggota ditambahkan. Nah, ini nanti ada ini. Jadi minimal 1. Kalau nanti ini 4 nih Bapak Ibu. Karena ini untuk contoh nih. Kita kurangi. Oke, tambahkan 4. Oke, sebentar dulu saya lupa dulu. Saya lupa. Ini, saya cari satu dulu. Saya cari pengusul yang dari MIK. Oke, misalkan saya tambahkan ini Bapak Ibu. Oke, nah nanti ini sama seperti di Bima Bapak Ibu, ketika menambahkan anggota, nanti wajib di-approve dulu oleh anggota. Jika nggak di-approve, maka tidak akan bisa lanjut Bapak Ibu. Artinya nggak bisa submit. Kalau yang lain ngisi-ngisi bisa. Jadi tapi submitnya nggak bisa yang akhir. Oke, tinggal mahasiswa ditambahkan. Oke, saya tambahkan. Nah, untuk mahasiswa saat ini masih manual Bapak Ibu, nanti pengembangannya nanti insya Allah nanti ngambil dari SIM kalau bisa. Insya Allah diusahakan. Oke, 210 misalkan ini ngarang-ngarang dulu nih Bapak Ibu, misalkan ini namanya Maman, semesternya 6. Nah, misalkan nanti kesehatan, bisa. Oke, tinggal simpan. Oke, nah ini Bapak Ibu pastikan nanti ini sudah aman semua. Nah ini kan masih menunggu. Oke, sekarang saya masuk dulu pakai email saya dulu. Sebentar Bapak Ibu. Oke, ini satu kita ganti email dulu. Kok email ya? Salah, bukan email. Ini ya, di Panda. Di Panda. Saya approve dulu. Ini sebagai anggota di Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu sebagai anggota, nanti tampilannya seperti ini. Oke, ini. Jadi satu usulan sebagai anggota. Tadi kan disampaikan oleh Bu Silvi dan Bu Yuwana. Kalau pilihan itu 1 ketua atau 2 sebagai anggota. Nah ini di sistem, hati-hati Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu asal-asal nyoba, ini nanti nggak bisa terkunci. Karena ini algoritmanya sesuai dengan di panduan.
Oke, misalkan di anggota. Oke, saya setujui karena ini sudah ngomong dari awal. Nanti jadi anggota ya, oke, itu kan? Saya setuju. Nah, jika sudah Bapak Ibu, jika sudah semua, mana dia tadi ya? Nanti tadi yang mengajukan siapa ya? Oke, ini Bapak Ibu ya, ini saya refresh. Oke, nah ini aman Bapak Ibu. Nah, yang paling penting sekarang Bapak Ibu, upload dokumen. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tadi, mohon nanti berkenan Bapak Ibu, apalagi kan punya anggota, punya mahasiswa yang bisa diminta tolong untuk men-split dan memerger gitu. Upload dokumen Bapak Ibu. Nah, ini merupakan sebenarnya secara nggak langsung kami spill penilaian dan evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu ini apa yang dinilai, nanti kami cek halaman pengesahan. Apa yang baru di halaman pengesahan, sekarang Anda mengetahui ketua jurusan Bapak Ibu. Jadi nanti ketua pengusul, ketua jurusan, dan kepala P3M. Nah, nanti silakan diupload Bapak Ibu. Nah, ini saya upload ya. Oke, ini saya upload. Oke, nanti bisa Bapak Ibu cek di Gue akeh berarti. sedikit Pak, nggak banyak Pak. Nanti seperti yang disampaikan tadi, jika misalkan nanti ringkasan, pendahuluan, metode ini terlihat di satu halaman, ya satu halaman itu aja yang di split gitu. Nah, nanti bisa digunakan untuk pendahuluan, bisa digunakan untuk metode penelitian. Jadi ini nggak banyak. Kecuali misalkan jaraknya banyak-banyak gitu. Contoh yang ini kan ringkasannya cuma T. Nah, ini kan ini nanti Bapak Ibu karena hitung kata. Oke, nanti tinggal kopas. Nanti kopas ringkasan Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti ini akan langsung kebaca otomatis. Ini nanti memudahkan admin Bapak Ibu. Kami ingatkan kalau Bapak Ibu nggak neliti di sini, insya Allah kami nggak ada neko-neko, Bapak Ibu akan auto reject langsung, insya Allah. Bapak Ibu misalkan berusaha untuk mencoba nggak memenuhi syarat ini. Oke, misalkan 1.500 tapi 800 misalnya Bapak Ibu. Oke, nanti ini tolong nah ini kan bisa dicek. Nah ini untuk pendahuluan cek. Nanti ini oke, metode penelitian juga sama kayak di Bima. Nah ini juga nanti eh, kopas kopas metode. Oke. Nah, nanti mohon nanti setiap skema juga akan ada Bapak Ibu. Nah, untuk organisasi pelaksana ini tadi lupa disampaikan. Nah, nanti Bapak Ibu karena kita menggunakan double blind review dan nanti kalau sebelumnya Bapak Ibu kan mencantumkan ketuanya siapa gitu. Misalkan saya Muhammad Yunus apa tugas. Kalau besok enggak Bapak Ibu. Jadi cukup karena sudah ada di gambar pengesahan datanya. Jadi pas di organisasi tim ini cukup ketuanya, bidangnya apa, tugasnya apa gitu. Jadi di hidden Bapak Ibu, jangan dicantumkan identitasnya. Oke, itu bedanya yang sekarang Bapak Ibu. Karena ini nanti akan eh, apa namanya masuk dalam satu file yang akan dikirim ke reviewer. Oke, nah misalkan nanti ini, oke, ini masih dalam tahap apa ya, tahap evaluasi juga nih Bapak Ibu, karena kami masih juga mengikut pola yang lama. Nah, kalau saya pribadi sih maunya ya simple-simple gitu. Cuman karena ngikut panduan dan pola yang sebelumnya ada beberapa syarat itu kita oke. Ini saya upload saja gitu Bapak Ibu, biar nanti kelihatan endingnya seperti apa endingnya. Oke, ini RAB harus Excel Bapak Ibu. Nah, nanti Excel yang diupload. Oke, misalkan ini Excel, mana Excel ya? Oke, kemudian, nah ini data pustaka. Karena ini merupakan penilaian tes evaluasi Bapak Ibu, sehingga ini di-split. Oke, ini saya upload saja. Maksimal 10 MB per dokumen Bapak Ibu. Oke, jadi kalau misalkan lebih dari itu nanti nggak bisa, nanti ini dikabari. Nah, biodata ini nanti satu saja, satu file, dikumpulkan semua. Oke, ini berapa MB? Nah, ini besar, ini nggak bisa masuk. Oke, ini semua PDF nih Bapak Ibu. Nah, ini lagi sedikit ini. Nah, surat pernyataan ketua pengusul sesuai dengan template.
Oke, nanti bisa Bapak Ibu preview untuk memastikan apakah filenya sudah masuk atau belum. Nah, nanti di tombol sebelah kanan. Oke, ini juga diupload sendiri-sendiri Bapak Ibu. Dan nanti ada beberapa bagian yang akan dikirim ke reviewer. Oke, ini saya upload aja sembarang. Insya Allah kan banyak tim ya Bapak Ibu. Saya rasa sih nggak repot gitu. Karena ada anggota, ada mahasiswa juga. Surat keterangan tidak sedang tugas belajar. Nah, ini juga nanti di upload. Oke, misalnya nanti ini di upload. Nah, nanti ada hasil diharapkan. Maka ini luaran. Teman ini karena di sistemnya ada hubungannya. Nah, nanti Bapak Ibu apa yang ada di isi sistem itu apa namanya panduan di template itu yang nanti Bapak Ibu skip. Jadi kan pakai tool aja biar cepat gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Di sini ada 2 dokumen lengkap ya Bapak Ibu yang perlu kami tekankan. Kalau untuk yang ini proposal yang substansi, yang ada kata substansi ini nanti yang gabungan dari ringkasan sampai data pustaka yang Bapak Ibu kumpulkan. Karena ini yang akan kami teruskan ke reviewer. Tentunya kami akan pastikan tidak ada data Bapak Ibu yang terkirim ke reviewer. Gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu nanti ini akan ini menggunakan konsep double blind. Oke, nah nanti ini mana lagi tadi itu, nah anggap ini. Nah sedangkan yang ini Bapak Ibu yang perlu lengkap ini untuk keperluan arsip. Nah Bapak Ibu nanti yang dari cover sampai dengan lampiran yang paling lengkapnya Bapak Ibu yang ini nanti untuk P3M, yang atas ini untuk yang reviewer. Oke, ini aja Bu Bapak Ibu yang terakhir diupload. Habis ini selesai. Oke, nah sekarang kita coba upload. Nah, oke, sudah Bapak Ibu. Nah, jadi ini pastikan nanti ini bisa di preview, nanti bisa di review ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian nah, bisa dicek lah kalau misalkan ada yang salah, nah tinggal nanti di upload lagi gitu. Nah, baru yang terakhir jika semua sudah lengkap Bapak Ibu, nggak ada yang salah, silakan bisa lakukan submit. Saat ini boleh dulu. Oke, nanti bisa dilakukan submit Bapak Ibu. Nah, ini ada history. Nah, nanti saya disetujui oleh ketua program studi yang ini pada tanggal ini. Nah, ini nanti jadi bukti untuk Bapak Ibu yang untuk borang aplikasi gitu. Ini ada tim pengusulnya. Ini bisa langsung cek detailnya. Kemudian ada dokumen-dokumen yang diupload Bapak Ibu, luaran tambahan, sebenarnya ada log pengajuan. Nanti akan terkontrol di sini Bapak Ibu semuanya. Baru yang terakhir klik kirim pengajuan Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu klik pengajuan sama kayak di Bima, berarti ini Bapak Ibu nggak bisa merubah, harus sisi admin akan mengembalikan gitu. Selama masih proses pembukaan. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah, selesai, nanti akan berubah statusnya menjadi penilaian desk evaluasi. Nah, yang Bapak Ibu masukkan barusan itu halaman pengesahan, itu akan dicek oleh Pak Anang untuk yang pengabdian. Kemudian yang penelitian nanti akan dicek oleh Mas Nuril. Jika ada yang nggak sesuai Bapak Ibu, insya Allah akan dikembalikan ke Bapak Ibu. Jika nggak sesuai gitu. Jika sesuai maka nanti akan kami lanjutkan ke proses pengiriman ke reviewer. Nanti menugaskan 2 reviewer Bapak Ibu. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan si Panda. Nah, nanti jika ada kesulitan, Bapak Ibu saya sudah siapkan Google Sheet. Nanti ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan saya share di grup info sama di sini. Nah, nanti selama bukaan PNPB akan saya share Google Sheet ini. Silakan nanti Bapak Ibu masukkan identitas. Nah, jadi apa kendalanya? Silahkan dimasukkan. Ini saya contohkan Bapak Ibu ya. Misalkan ini gagal register gitu kan. Nah, nanti biar kami cek. Nah, misalkan statusnya apa? Misalkan nanti ini misalkan belum teratasi misalkan. Nanti kalau sudah aman, tinggal ganti down. Oke, gitu nih Bapak Ibu. Ini saya rasa sudah cukup. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ini yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Kepada Bu Yuwana dan Bu Sylvie kami ini ya, apa namanya, mohon dibantu jika ada ini pertanyaan.
Ya, mungkin yang mau bertanya langsung silakan Bapak Ibu sebelum saya baca yang ada di chat. Pak Yunus, saya izin langsung menjawab ya. Oke, silakan, silakan Bu. Nanti kita Nah, interaktif saja, nggih. Nanti Bu Yuwana dan nggih. Bu silakan, Bu. Ya, terkait dengan pengabdian, tadi ada yang bertanya, eh, jika dilaksanakan pengabdian dilaksanakan di desa yang sudah mempunyai MOU sebelumnya dengan Polisi, apa boleh? Jawabannya adalah boleh, tapi nanti skemanya tidak masuk di skema desa binaan, Pak. Karena kita juga ada skema UMKM binaan dan skema TEVA. Jadi nanti monggo silahkan di desa binaan yang sebelumnya itu diambil UMKM yang sekiranya bisa untuk dijadikan apa halayak yang pantas untuk diberdayakan, mau diajak ke TEVA nanti akan bisa menjadi skema TEVA. Kalau misalkan langsung dibina di UMKM di desa tersebut, itu bisa menjadi UMKM binaan seperti itu. Kalau khusus untuk desa binaan, itu arahnya adalah menjawab atau memberikan solusi permasalahan dari beberapa desa yang telah mengajukan eh, menginginkan kerjasama dengan Polisi pada saat ini dan permasalahannya sudah disetorkan ke kami dan sudah kami identifikasi sebelumnya. Seperti itu, Bapak. Ini tadi pertanyaannya Pak Musin, mungkin juga akan memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu yang lain terkait dengan desa binaan. Jadi itu akan tetap menjadi desa binaan Polije selama MOU tersebut masih berlaku. Akan tetapi khusus untuk pelaksanaan pengabdian ini yang dimaksud apa permasalahan ini, monggo silahkan memilih saja yang ada yang kami sediakan. Ada 11 desa itu nanti dimasukkan di skema desa binaan. Nanti selain itu bisa masuk ke skema UMKM dan skema TEVA. Termasuk nanti ini menjawab pasti ada pertanyaan dari teman-teman PSDKU. Nah, kalau kami nanti ada di skema mana pengabdian, ya jangan mengambil skema desa binaan. Tidak apa-apa kalau misalkan mau ikut bergabung menjadi anggota juga boleh, tapi masih ada skema UMKM binaan dan TEVA yang itu bisa mengcover teman-teman. Seperti itu. Silakan Pak Yunus. Ya, terima kasih Bu. Itu ada pertanyaan dari eh, Bu Ade Galuh. Jika misalkan di Bima kemarin mengajukan pengabdian sebagai ketua, apakah di PNPB boleh sebagai ketua juga? Sebenarnya udah dijawab di atas sama Bu Silvi sebenarnya. Jadi Sudah pelakuannya dijawab. sama dengan penelitian gitu Bapak Ibu. Sama Ya, dengan penelitian case-nya. jadi untuk mengantisipasi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menjadi ketua di apa namanya di DRPM, sebaiknya jangan jadi ketua di PNPB. Silakan jadi anggota saja gitu. Karena nanti kasihan anggotanya kalau jika Bapak Ibu diterima, ternyata nanti kalau sudah di ini nggak diteruskan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi itu mungkin solusinya. Karena kan kita nggak mungkin nanti hanya secara teknis ini karena aturnya sudah seperti itu. Ya gitu. Kemudian Pak Yunus. proposal substansi itu ini Pak Angga, yang substansi itu yang mulai ringkasan sampai dengan data pustaka. Itu nanti yang akan kami kirimkan ke reviewer. Sedangkan yang proposal lengkap itu nanti yang dari cover sampai dengan lampiran itu nanti yang diarsip ke 3M untuk keperluan nanti ketika prodi butuh dan sebagainya itu arsip pasti pengajuan. Jadi sebagian udah jawab sama Bu Siti lewat chat. Silakan yang mau raise hand Bapak Ibu silakan mungkin kalau kurang jelas mumpung masih lengkap ada Bu Yuwana, ada Bu Silvi. Pak Yunus. Saya kirimkan dulu link daftarnya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba bertanya ya, apakah peraturan yang lama itu masih berlaku bahwa profesor itu tidak boleh mengambil dana atau ikut serta dalam pendanaan PNBP ini? Apakah ada suatu pemikiran lain gitu ya?
Kalau saya nangkap tahun kemarin bahwa profesor itu udah tidak pantas untuk PNBP dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya pembinaan. Nah, ketika kita mau membina, ya, itu kan harus terjun langsung. Nah, kalau terjun langsung otomatis, nah ini harus ada ikut serta seorang profesor itu dalam penelitian tersebut, entah itu sebagai anggota atau sebagai ketua. Terus yang kedua, kalau profesor itu disampaikan bahwa pemikirannya, ide-idenya mungkin udah lebih baik atau lebih tinggi. Kemarin salah seorang dosen kita men-share ya, ada seorang masyarakat biasa menciptakan merubah plastik menjadi bahan bakar dengan berbagai jenis itu bukan seorang profesor. Artinya, ide dan kreativitas itu tidak hanya muncul datang dari seorang profesor, dari semua halayak juga bisa, sehingga semua orang itu bisa punya ide dan kreativitas. Hanya yang membedakan mungkin bagi masyarakat jelata adalah pola pikir, kerangka pikir yang mereka nggak punya, metode penelitian yang nggak mereka punya, teknik penulisan yang nggak mereka punya, teknik penulisan ilmiah, sehingga eh, tidak diakui sebagai karya ilmiah. Padahal idenya itu bagus. Artinya bahwa alasan bahwa seorang profesor itu selalu memiliki pemikiran yang cemerlang itu tidak baik gitu ya. Itu penyalahan nafsiran yang artinya ada hal yang dirugikan bagi orang-orang tertentu yang mempunyai ide dan kreativitas. Yang berikutnya, sekarang kalau kita lihat ya, bahwa vokasi itu udah bergabung dengan akademisi. Artinya sekarang vokasi itu udah berkompetisi ya secara nasional sehingga saingannya cukup banyak. Sehingga kecil kemungkinan gitu ya. Ya boleh katakan kecil kemungkinan karena banyak saingan yang untuk bersaing di dalam penelitian itu. Nah, ini juga harus ada bahan pemikiran. Yang berikutnya, sekarang di Politeknik itu profesor kan bertambah, ya. Semakin banyak. Sehingga apakah akan dibiarkan begitu saja tentang karirnya dengan mengandalkan yang tidak pasti? Mungkin ya di sini juga tidak pasti ya di PNBP juga karena ada seleksi ya. Tapi ketidakpastian di ranah nasional itu lebih besar daripada ketidakpastian di Politeknik di PNBP itu. Jadi karirnya mau dikemanakan ini? Itu. Jadi keadilan ini yang mungkin yang harus kita munculkan. Beberapa hari yang lalu saya nge-share ya di WA Police, dosen Police, bagaimana seorang dosen mengusir mahasiswanya tanpa ada alasan. Terus yang lain diam aja. Karena mungkin takut ya. Nah, saya harapkan juga ini jadi bahan pemikiran teman-teman semua dosen di Politeknik. Suatu saat, ibu dan bapak semuanya itu akan jadi profesor. Pasti itu. Kalau peraturannya tidak berubah atau nunggu nanti aja, nunggu pimpinannya diganti, mudah-mudahan ada perubahan peraturan. Hak itu, hak manusia itu sudah ada sejak lahir. Itu sebagai manusia, sebagai pendidik atau apa ya haknya itu harus ada sejak dia masuk di lembaga tersebut, sama semuanya. Ya, ada lagi mungkin Makanya, Prof yang ya, inti-inti. makanya yang berikutnya saya mintalah pemikiran-pemikiran itu dirubah. Nah sekarang bagaimana untuk ke depannya? Silahkan profesor itu penelitian, mungkin outcome-nya yang diperberat dan dijadikan hukuman seandainya outcome itu tidak terpenuhi, tahun depan jangan ikut. 1 tahun di blacklist. Itu nggak jadi masalah. Outputnya outcome-nya yang dipertinggi. Yang berikutnya, saya nggak lihat ada penelitian skema mungkin apa itu penugasan. Di universitas lain itu ada penugasan. Terus yang berikutnya tadi udah saya sampaikan pembinaan. Sekali lagi pembinaan itu
harus terjun langsung membina masyarakatnya atau membina dosen-dosen yang muda dengan terlibat sebagai ketua atau anggota. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ini kayaknya suaranya Prof. Ujang. Iya, Oke, oke. Oke, terima kasih. Jadi verifikasi kalau penugasan tadi ada Prof disampaikan tadi. Oke. Nah, sekarang mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Yoyo karena prinsipnya kami juga di P3M tidak tidak ada niat untuk membinasakan gitu. Semua kita ingin sama saling membina. Mungkin Pak Kepala Pusat mungkin bisa eh, menjawab, kita dibantu mungkin nanti oleh Bu Yana dan Bu Silvi. Kalau saya moderator saja nggak apa-apa. Silakan Pak Yoyo. Baik, terima kasih Pak Yunus. Terima kasih pada Prof. Ujang atas pertanyaan yang diberikan pada kami. Ya, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ujang, Prof. Ujang ini eh, terkait dengan eh, peluang dari profesor dalam penelitian ini. Jadi dari beberapa skema yang ada di sini secara implisit tersirat di dalam skema penelitian tematik atau penugasan, di mana skema penelitian tematik penugasan ini tidak memandang dari sisi jabatan, bisa staf pengajar, bisa asisten ahli, bisa lektor kepala, dan bisa profesor. Nah, penelitian penugasan ini atau tematik ini nantinya yang akan melakukan seleksi, yang akan memberikan tugas yang diberikan kepada tim peneliti ini atas pertimbangan dari pimpinan, dan ini untuk memecahkan beberapa permasalahan, memecahkan solusi yang ada, baik mungkin tingkat policy, mungkin tingkat nasional, juga juga mungkin eh, menjadi penelitian-penelitian prioritas yang nantinya bisa dikerjakan. Dan ini nantinya kemungkinan juga melibatkan dari seluruh jabatan fungsional termasuk profesor. Jadi eh, bisa kemungkinan jabatan fungsional profesor guru besar ini difasilitasi dari sini. Saya kira begitu Pak Ujang yang bisa kami berikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Yoyo. Pada intinya Bapak Ibu, kami di PTM juga sudah lama apa dengan pimpinan gitu, dan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi itu juga mewakili. Dan tadi di presentasi kami munculkan juga ada skema penugasan. Dan tentunya itu semua jenjang, entah dari asisten ahli maupun guru besar, itu semua bisa asalkan nanti sesuai dengan yang telah di apa namanya di seleksi atau ditentukan oleh pimpinan dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi. Oke, jadi mungkin itu ya karena apa namanya yang case-nya yang guru besar, saya rasa sudah cukup dulu untuk yang itu. Kita lanjut ke yang topik yang lain. Ya silakan Bu Alenia. Ya silakan Bu Alim. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wadir 1, Bapak Yoyo selaku Kepala P3M, Ibu Yuwana, Ibu Sylvia, dan Pak Yunus, dan Bapak Ibu semua. Mohon izin bertanya Pak Yunus, artinya bahwa terkait dengan si Panda, Bapak. Ya silakan Bu. Kami sangat apresiasi sekali terkait dengan si Panda karena memang benar-benar eh, data-data yang ada di si Panda insya Allah nanti akan diperlukan di dalam akreditasi. Mungkin dari catatan kami sebagai mungkin di tingkat prodi Bapak nggih. Mungkin untuk Monef sudah bagus nggih, artinya nanti ada Monef dari apa namanya dari P3M gitu ya terkait dengan pelaksanaan penelitian sama pengabdian masyarakat. Mungkin yang belum yang kami selama ini masih kesulitan adalah hasil evaluasi dari mitra Bapak, mitra pengabdian masyarakat. Mungkin dari kami, dari Prodi, kalau diizinkan mungkin difasilitasi gitu nggih untuk link yang nanti bisa dibagikan kepada mitra terkait dengan kepuasan mitra pada kegiatan pengabdian maupun penelitian yang diselenggarakan oleh dosen-dosen kami atau dosen-dosen yang ada di setiap prodi. Karena memang itu yang kemarin kita kebingungan gitu ya untuk mengisi pada borang akreditasi.
Untuk yang lain, insya Allah sudah cukup bagus. Mudah-mudahan nanti memang sangat diperlukan bagi kami di tingkat prodi terkait dengan kesesuaian dengan RIR maupun RIP gitu, nggih. Mungkin kekurangannya hanya di situ aja. Mungkin terima kasih. Eh, Cukup sekian, nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu atas masukannya. Jadi insya Allah nanti kita akan coba ini untuk memfasilitasi. Insya Allah. Jadi nanti terima kasih biar nanti lengkap Nggih, semua. terima kasih, sami-sami. Insya Allah. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu yang di chat dulu mungkin setelah ada yang kelewat. Untuk pembukaannya Bapak Ibu sesuai dengan jadwal Bapak Ibu. Untuk yang penelitian kayak besok karena hari ini masih dilakukan tahap checking Bapak Ibu. Jadi besok insya Allah atau nanti malam jam 00 Bapak Ibu sudah mulai bisa submit jika memang sudah ada siap. Oke. Kemudian yang di chat mungkin Bu Iwana dan Bu Silvi mungkin ada yang terlewat. Untuk yang Pak Sugiarto tolong ditayangkan lagi jadwal penerimaan proposal. Nanti saya share aja materinya ya Bapak Ibu, biar nanti Bapak Ibu bisa ini saya kirim aja materinya. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu bisa raise hand jika ada pertanyaan lain yang baru. Kompamu mana? Kompa. Gede anak ya. Ya, materi sedang saya share Bapak Ibu, silakan nanti jika ada informasi terkait dengan jadwal atau apa ada semua di materi. Ya, silakan mungkin lagi 4 ke 5 menit jika memang Bapak Ibu masih ada lagi pertanyaan silakan, terutama di sistem Bapak Ibu. Jadi insya Allah intinya di Sipanda setiap step sama seperti OJS Bapak Ibu, seperti di jurnal semua ada notifikasi penolakan, nanti Bapak Ibu diterima semua insya Allah Bapak Ibu bisa pantau. Kalau nggak dapat email tinggal buka Sipanda ini nanti ada alasan penolakan. Nah, semua ada di sana. Nah, nanti jika ada yang kan Sipanda ini baru, jika ada trouble, silakan nanti bisa langsung ke saya dulu. Nah, nanti saya bantu Bapak Ibu untuk yang bermasalah akun atau submit, itu nggak apa-apa. Gitu nggih Bu Yuwana, Bu Silvi. Mungkin ada tambahan mungkin atau closing dari Pak Kepala atau Bu Yuwana atau Bu ini, ya, silakan Bu. Mohon maaf, saya mau menambahkan ini terkait pelaksanaan desa binaan. Pasti nanti teman-teman daripada Bapak Ibu bertanya-tanya ini gimana begitu. Semangat pengabdian itu adalah kita semua bisa mau implementasikan iptek kita seperti tadi pesannya Pak Wadir 1 ya. Jadi kita mempunyai pengetahuan yang berdampak. Jadi ini semua jenjang fungsional kemarin boleh untuk pengabdian, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya beberapa skema desa binaan yang sudah ditentukan permasalahannya, itu artinya kita diusahakan menjawab permasalahan tersebut. Nah, terkait pelaksanaan ini, nanti Bapak Ibu bisa segera menghubungi saya selaku koordinator. Misalkan ini sudah ada salah satu yang kemarin ada yang datang ke desa karena tahu bahwa kami P3M itu bekerja sama dengan DPMD. Salah seorang mau mengajukan di Bima itu sudah datang ke desa, sudah ngobrol dengan desa, sudah mempunyai permasalahan. Itu boleh nanti dilanjutkan di PNBP, akan tetapi mohon nanti judulnya tidak sama ya Pak Bu dengan yang sudah diajukan di Bima dan materinya juga tidak boleh sama meskipun diganti orangnya. Ini case yang tahun kemarin ada itu yang sudah diajukan di Bima, diajukan lagi di PNBP dan akhirnya ada konflik. Seperti itu, kami menangani seperti itu. Nanti harapannya tidak akan terjadi seperti itu. Maka ini nanti silahkan menghubungi saya, akan saya note selaku koordinator pengabdian. Kalau permasalahan yang pertama, misalkan desa Suco sudah ada yang ngetek Pak siapa, nanti dengan timnya siapa, temanya apa. Permasalahan kedua siapa, dengan manual seperti itu. Ini tadi yang tidak tersampaikan ya Pak Yunus ya. Jadi nanti secara manual insya Allah kami P3M akan mengarahkan supaya ini nanti bisa cepat pelaksanaannya. Terus kerjasamanya kami kan juga sudah mempunyai MOU-nya itu sudah ada. Nanti tinggal Bapak Ibu surat perjanjian kerjasama dengan mitra itu langsung ke UMKM-nya saja, tidak ke desa
ataupun juga ke dinas tidak perlu, karena ini sudah kerjasama kalau dengan desa dan dinas. Jadi langsung ke UMKM-nya saja seperti itu yang desa binaan. Jadi mohon nanti boleh menghubungi saya mau eh, setelah membaca permasalahan-permasalahan itu, silahkan Bapak Ibu. Kira-kira saya mau memberdayakan masyarakat di desa ini, topiknya ini begitu, supaya nanti ketika ada yang menghubungi saya lagi itu sudah ter apa tertulis, jadi tidak bisa. Jadi Bapak Ibu kami arahkan ke topik yang lain supaya semuanya dapat. Kami usahakan seperti itu. Akan tetapi ada catatannya. Kalau memang kualitas proposal yang diajukan itu tidak qualified ataupun tidak memenuhi standar administrasi yang tadi itu banyak, itu nanti kami tetap tidak bisa menolong. Artinya tidak seperti yang tahun-tahun yang lalu karena ini by system. Kalau tahun-tahun yang lalu kan kami bisa mengcalling, tolong dipenuhin jumlah jumlah anggotanya, tolong itu gitu ya. Kalau ini karena by system nanti akan terreject dari awal secara administratif seperti itu. Saya kira itu Pak Yunus. Oke, terima kasih Bu Iwana atas tambahannya. Jadi urusan desa binaan Bapak Ibu itu kita share masalah-masalah yang di desa binaannya. Nah nanti Bapak Ibu bisa pilih. Dan tadi harus ini sesuai dengan yang di sana nih Bapak Ibu. Dan nanti konfirmasi ke Korbit Pengabdian. Nah, nanti akan didata siapa yang ngambil topik ini. Ya, mungkin itu eh, untuk yang Prof. Bujang nanti insya Allah deh Prof. Karena ini juga menunggu pimpinan. Jadi karena itu khusus mungkin nanti bisa di luar dari sesi sosialisasi dengan kalau memang nanti ada ini. Karena itu kami juga apa namanya pahami itu ranahnya pimpinan. Ya, nanti insya Allah kami sampaikan Prof. Bujang. Ya, yang lain mungkin Bapak Ibu, oh ini ya apa namanya CPNS. Kalau misalkan AA-nya masih di kampus lama, itu nanti kan ada penyesuaian di polisi. Nah nanti sebentar ini bisa jadi anggota tuh Bu Dela Pelaksana. Jadi anggota bisa tuh yang dosen pemula. Kalau jadi ketua nggak bisa. Kecuali misalkan sudah AA-nya eh, pakai SK-nya polisi itu baru bisa. Tuh. Jadi insya Allah pada ini nanti habis ini kami share Pak. Panduan, tim YouTube, semua kami share Pak. Semuanya pokoknya Pak kami share. Jadi kami prioritaskan dulu Bapak Ibu yang memang hadir di Zoom ini. Ini kami pesan Zoom 1000 partisipan. Harapannya bisa join 1.200. Alhamdulillah yang join 2.000 yang join. Alhamdulillah. Oke, demikian Bapak Ibu. Mungkin ada closing dari Pak Kepala. Silakan. Baik, terima kasih. Eh, Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih banyak pada sore ini sampai pada sore ini masih menyimak dengan baik dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Sekretaris P3M, Bu Yuwana, Bu Silvi sama Mas Yunus dan kepada teman-teman seluruh dosen di Polije, saya berharap sekali untuk bisa segera melakukan penyusunan proposal dan segera untuk submit dan seandainya jika ada kesulitan dalam hal aplikasi ini bisa nanti menghubungi kami dan beberapa hal mungkin terkait dengan desa binaan ataupun yang lainnya bisa menghubungi koordinator eh, Bu Yohana dan Bu Silvi dan seandainya ada permasalahan-permasalahan teknis lainnya nanti bisa ke P3M. Saya kira itu dari kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih pada seluruh tim